Tuhan, dan kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan Tuhan yang kami hadirkan dalam tempat ini kami, rayakan kami dalam pengadilan. Kami mampu secara melayani bersama dengan atau saja dan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
segala puji syukur bagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami dapat berkumpul bersama tempat ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mohon belas kasihan-Mu di pagi hari yang indah ini Tuhan. Turun atas kami semua yang ada Tuhan. Sehingga kami boleh rasa Engkau ada, Engkau hadir dengan tangan ibadah. Terima kasih. Layakan kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Rohmu yang hidup penuhku dari dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan Rohmu yang kudus.
berkati di pagi hari muda ini. Biarlah percaya kita ada di tempat ini bukan rutinitas kita sebagai orang Kristen, tapi inilah bentuk kerinduan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan, inilah yang kita bisa kita berikan kepada Tuhan. Apa yang kita berikan itu semua Tuhan sudah punya, selain hatimu yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, biarlah kita yang sudah ada, kita menyiapkan hati kita mau memuji, menyembah, kita mau setiap puji-pujian penyembahan kita berkenan dan jadi dupa yang hadir di hadapan Tuhan. Amin. Bagi jemaat yang dalam perjalanan dari Tuhan pimpin, Tuhan tibakan yang tempat ini dengan tidak kekurangan satu apapun. Baik Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan, mengawali satu pujian. Meskipun Tuhan tak menolong, saya mau kita semua bangkit berdiri. Allah
menguatkan hati setiap kami. Meskipun Engkau tidak menolong kami, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik, ya Bapa. Terima kasih ya, terima kasih. Mungkin tanpa kami sadar bahwa Engkau sudah berkami dengan menolong kami. Tanpa kami sadar Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami ya Yesus, ampuni kami Roh Kudus. Setiap kesalahan hati dan pikiran kami yang tidak berkenan ya Bapa. Seringkali kami berpikir Engkau tidak berpihak, Engkau tidak menolong kami. Terima kasih ya Allah. Kami percaya Tuhan, meskipun Engkau tidak menolong kami, kami tetap memuji, kami tetap menyembah, karena kami tahu rencana-Mu Tuhan lebih indah apa yang dari kami pikirkan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami dengan waktu-Mu. Kalau dengan 5 roti 2 ikan terus memberi makan dengan ribu-ribu orang lebih. Apa yang harus kami khawatirkan? Terima kasih ya. Ya Roh Kudus, kami mengenang Kau ada, Kau hadir. Jamah setiap kami yang ada. Kami mau buka hati kami. Kami sadar kami lemah, kami tak mampu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya. Ya Yesus, ampuni kelemahan dan kekurangan kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan.
nanti Ibu Nita berdoa buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucapkan Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk semua kebaikan-Mu ya Bapa. Benar Tuhan, mungkin kami berkali-kali jatuh dan jatuh Tuhan. Berkali-kali kami melakukan kesalahan dan melupakan Engkau. Tetapi Tuhan, satu yang kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Berkali-kali Engkau selalu ada menolong kami Tuhan. Bahkan di lembah kelam pun Tuhan, Engkau ada Tuhan bersama kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua kasih-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami boleh ada saat ini Tuhan. Ini semua karena kasih-Mu ya Bapa. Kami boleh berdiri di tempat ini Tuhan dalam keadaan sehat ya Bapa. Kami percaya Tuhan ini semua adalah bukti Tuhan bahwa Engkau masih melindungi kami, merawat kami Tuhan, menjaga kami. Terima kasih Bapa. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan berkumpul Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa. Karena hanya itu Tuhan yang dapat kami lakukan Tuhan untuk membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Biar ya Bapa di setiap pujian penyembahan kami Tuhan itu berkenan di hadapan Tuhan. Layakkan kami untuk memuji menyembah-Mu ya Bapa. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami Tuhan. Kami mau meninggalkan Tuhan setiap beban hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau meninggalkan Tuhan setiap intimidasi Tuhan yang mungkin Tuhan membuat kami tidak fokus Tuhan untuk memuji-Mu ya Bapa. Tetapi Tuhan saat ini Tuhan, kami akan Tuhan memfokuskan diri kami memuji menyembah-Mu ya Bapa. Kami tinggalkan segala beban kami ya Bapa. Layakan kami Yesus. Saat ini Tuhan kami mohon Kau hadirkan kami. Jamah kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Berikan kami sukacita yang baru, kekuatan yang baru ya Bapa. Terima kasih berkati juga Tuhan. Setiap pelayan-pelayan yang melayani kami hari ini Tuhan. Baik WR, singer, pemain musik, multimedia dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan juga kami semua yang hadir di sini Tuhan. Jamah kami semua Tuhan. Layakan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan. Dalam kuasa berdoa roh jahat Tuhan yang tidak senang akan ibadah ini. Kami bersatu hati kami tolak kami katakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya benar Tuhan. keluar dari hati. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji membesarkan nama-Mu. Kami akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, seberapa kita yang ada kita masuk, kita memuji Tuhan, kita membesar pujian, walau gunung itu tak berpindah. Nah, pada saat ini setiap kita ada kerinduan, setiap doa-doa yang belum dijawab dengan Tuhan, biar kita selalu tetap percaya bahwa setiap rancangan rencana Tuhan itu indah buat kita semua. Terima kasih.
Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, kita percaya Tuhan selalu ada bagi kita yang berharap kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita masih tetap memuji Tuhan, kita memberi di hadapan Tuhan, kita sambung pujian kira-kira dengan dia panggil nama saya. Kita menjemput kita semua bangkit berdiri, kita mau bersama-sama.
saya buka ruang saksian dan Bapak Ibu yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Bila ada saya persilakan. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera saudara diberkati Tuhan. Bersyukur sekali di pagi hari ini kami boleh beribadah kembali ya setelah sekian lama. Kayaknya kurang lebih sekitar 1 bulan setengah. Oh, setengah. Waduh. Sebulan setengah terasa setahun setengah. Gak pernah beribadah di tempat ini. Tetapi bersyukur di pagi hari ini kami boleh kembali dan beribadah di tempat ini. Saudara diberkati Tuhan. Selama kami tidak berada di tempat ini, kami pergi mengunjungi orang tua kami. Beliau sakit ya. Orang tua kami tinggal satu, tinggal bapak. Tetapi ada ibu yang bapak dan ibu ya. Beliau ada di Kalianda dan beliau itu mengalami stroke saudaraku. Jadi separuh badannya sebelah kanan itu udah gak bisa lagi digerakin. Dan beliau itu udah umur 84 tahun. Memang secara manusia kalau ditanya, wah udah umur kasih karunia. Tetapi kalau sebagai anak kalau ditanya, rela nggak rela. Ya. Makanya waktu kami ke sana, kami lihat kondisi orang tua kami sedih sekali ya. Padahal bapak ini adalah orang yang sangat aktif sekali, walaupun usianya sudah tua, tetapi beliau ini nggak pernah mau untuk menyusahkan anak. Dan kami pikir waktu kami datang ke sana itu, ya udahlah ikut kami aja gitu ke Rawajitu. Paling tidak apa yang kami makan, bapak makan dan kami pun dapat melihat gitu kondisinya setiap hari. Tapi walaupun dia udah nggak bisa berbicara, tetapi beliau tuh katakan kepada saya, enggak, di sini aja katanya. Begitu saudara, walaupun sekarang kami berbeda keyakinan, sedih ya saudaraku. Kenapa? Karena dulu waktu saya tinggalkan, waktu saya masih baru lulus SD, saya tinggalkan keluarga kami ini semuanya itu Kristen ya. Waktu dulu saya mau ikut masuk Islam sama seperti kakak saya, beliau bilang jangan. Tetapi setelah saya kembali, ternyata dia sudah jadi Muslim dan tertinggal saya sendiri yang Kristen. Tetapi bersyukur sekali waktu saya katakan kepada bapak ayo doa. Bapak mau nggak saya doain? Dia hanya menganggukkan kepalanya dan sepanjang berdoa itu dia menangis. Dia katakan kalau dia bisa berkata-kata dengan jelas tuh dia minta ampun Tuhan Yesus, minta ampun tapi menggunakan bahasa Jawa ya. Terus saya katakan Tuhan itu masih Bapak, lebih dari yang Bapak pikirkan, lebih dari saya, lebih dari istri Bapak, lebih dari siapapun. Tuhan betul-betul mengasihi Bapak. Dan dikatakan nek Gusti ngersani aku siap ya Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak saya sudah siap kalau Tuhan panggil. Dan puji Tuhan sampai hari ini kalau saya telepon itu dia tetap katakan haleluya, puji Tuhan. Tetapi ada perasaan gimana ya, secara pribadi saya katakan kok ini bapak ini dia bilang walaupun dia sudah muslim jangan ragu katanya dengan iman bapak. Dia tetap katanya meminta pertolongan, meminta kesembuhan itu tetap kepada Gusti Yesus. Dia katakan begitu ya saudaraku. Haleluya. Saya percaya bahwa seperti apapun kondisi orang tua saya saat ini, Tuhan pasti beri yang terbaik. Dan yang kedua, saya juga pergi ke Serang. Dari Serang itu saya mengunjungi kakak saya dan keponakan saya juga. Di sana itu dalam keadaan sakit saudaraku. Kalau diagnosa dokter itu dari awal itu memang dia TB, tapi TB otak ya. Jadi dia kayak ada benjolan di sela-sela otaknya itu, jadi kepalanya ini udah jelas saudaraku apa yang dibotakin, diambil semua kepalanya ditaruh di dalam perut, disimpan dan menunggu waktu. Nanti kalau seandainya cairannya udah gak keluar lagi,
itu baru dikembalikan, dan ini udah masuk ke bulan yang kurang lebih hampir 2 bulan. Jadi dia itu udah kepalanya bolongnya itu udah tiga bolongan, dan di perut juga udah ada 3. Jadi cairan yang ada di otak itu disambungkan ke air kencing ya, jadinya dialirkan ke sana. Nah, saudara yang bertanya, Tuhan, anak ini kok demikian, saudaraku? Waktu kecil ya, anak ini sering sekali saya bawa ke sekolah minggu, dan dia mengatakan pada saya, Bibi, tolong doain saya, gitu. Dia juga kondisinya sama ya, dia udah lumpuh, jadi badannya separuh sebelah kanan ini udah nggak bisa ngapa-ngapain, saudaraku. Tetapi kalau yang sebelah kiri itu masih bisa menggerakkan tangannya, masih bisa mengangkat tangannya, menaruh tangannya ke dada, itu masih bisa. Tetapi kalau yang sebelah kiri udah nggak bisa sama sekali. Jadi segala aktivitas dia itu sehari-hari ya cuma di tempat tidur. Yang membuat saya agak merasa gimana ya? Orang keluarga kami gitu ya. Itu dengan kondisi kakak saya itu sekarang itu hanya bekerja kepada orang, yaitu mengurus kontrakan. Kakak saya itu lebih kecil dari saya, kecil sekali. Dia kurang lebih segini saya, badannya lebih kurus dan harus mengurus anaknya yang seperti itu ya kondisinya. Dia udah berumur 28 tahun. Tapi saya katakan, kalau Tuhan kasih kamu kondisi seperti ini, Kak, pasti Tuhan kasih kamu kemampuan. Dan dia cuma menangis, saudaraku. Dia cuma menangis. Kenapa? Dia katakan, kok mesti aku, katanya. Kenapa mesti aku? Ya karena kamu mampu. Begitu juga dengan anaknya. Aku tuh padahal taat, Robi. Kenapa lo aku tuh begini? Dia katakan juga. Banyak aku bersyukur. Nanti Tuhan pasti kasih kamu kemampuan untuk melewati semua proses kamu. Saya katakan demikian, saudaraku. Saya di sana ada sekitar kurang lebih 1 minggu ya, saya berangkat hari Sabtu, saya pulang kembali itu hari Minggu, dan luar biasa sekali, banyak sekali pertolongan Tuhan yang kami boleh rasakan sampai dia proses operasi itu boleh berjalan dengan lancar. Kalau kata dokter paling tidak dia bakal bisa sadar itu setelah 24 jam, tapi puji Tuhan dia boleh sadar setelah 12 jam dia udah sadar. Dia udah mulai menggigil, dia selalu dia badannya itu bisa bergetar sampai tempat tidurnya itu bergerak. Dan luar biasa sekali dia katakan, tolong katakan doakan saya. Dia katakan demikian, dia punya semangat yang luar biasa untuk pulih, saudaraku. Dan dia katakan nanti kalau sembuh saya bisa sekali pergi ke Rawajibu, dia bilang, sampai ditunjukkan kalau saya ini masih ditolong Tuhan. Dia katakan demikian. Saya nggak bisa menginjil banyak karena kondisinya juga dia nggak bisa memungkinkan dialog ngobrol. Tetapi saya percaya bahwa setiap firman Tuhan yang saya sampaikan pasti akan membuahkan hasil. Dan berikutnya juga di waktu-waktu yang lain saya tidak pergi beribadah juga, saudara kami banyak sekali saudaraku yang tidak ada yang mengadakan hajatan, dan beliau itu minta tolong kepada saya untuk bisa handle gitu. Itu juga yang ada di Jalan Aster, sehingga itulah yang membuat kami tidak bisa beribadah. Tetapi bersyukur di hari ini saya boleh kembali untuk ada di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, ini menjadi kesaksian saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kesaksian yang ada boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Begitu pun keluarga Pak Lestari, biar sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Setiap masalah yang ada, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Haleluya. Kita mau mendengarkan pujian dari pemuda remaja. Ya, ada pemuda-pemudi remaja mau puji Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Baik Ibu, tiba saatnya kita mendengarkan tentang firman Tuhan. Biar kita siapkan hati kita untuk kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga firman boleh tertanam menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, saya mau jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan melalui pujian pernyataan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih.
Tuhan bahwasanya penyertaan Tuhan sangatlah sempurna bagi kami. Itu yang memberkati hidup kami sehingga kami ada sebagaimana ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena cinta kasih Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami rasakan, kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, mulialah Engkau Bapa di tempat yang mana tinggi. Kami datang menyembah memuliakan nama-Mu karena kami tahu hanya Tuhan saja yang pantas dan layak untuk menerima segala hormat kami, segala pujian penyembahan kami. Biarlah hanya teruntuk bagi Tuhan saja. Bapa di surga, Bapa yang baik, di pertengahan ibadah kami tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian kebenaran dari firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan semua kebenaran-Mu Tuhan, karena kami sadar Bapa, kami masih haus lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak akan pernah kuat. Dan kami juga tahu Tuhan, firman-Mu lah yang akan menjadi penopang bagi hidup kami. Firman-Mu lah yang akan menuntun kami untuk melakukan segala kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkata-katalah Tuhan lewat lidah bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu Tuhan boleh menguatkan setiap kami, boleh berkemenangan kami di dalam firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, berkati hamba-Mu yang sebentar akan memaparkan semua kebenaran firman Tuhan, sehingga kami yang hadir pada saat ini boleh berkemenangan di dalam Tuhan, sehingga kami juga boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga memohon Tuhan, biarlah setiap jiwa-jiwa yang berdiri di hadapan-Mu saat ini tidak hanya mendengarkan saja Bapa, tetapi biarlah kuasa boleh Tuhan memimpin kami, menuntun kami untuk melakukan segala kemauan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Bapa untuk tetap setia di dalam mengiring Engkau, karena kami tahu Tuhan kekekalan hanya bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu Tuhan, dan sebelumnya Bapa, biarlah terlebih dahulu Tuhan Engkau menyucikan kami segala dosa-dosa perbuatan kami Bapa. Biarlah Engkau hapuskan setiap perbuatan dan kesalahan kami, sehingga kami layak Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, layak Engkau berkati dan layak menerima semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau Bapa saat ini, besok dan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sungguh sangat berbahagia pada saat ini kalau kita boleh berjumpa di gereja, bersama-sama bersekutu, kita beribadah kepada Tuhan, memberi diri kita, mengambil bagian di dalam apapun yang bisa kita lakukan. Sampai dengan saat ini, kalau kita mendengar kesaksian daripada Mak Misal tadi tentang orang tuanya, tentang ponakannya, ya kita bisa mengambil satu pembelajaran bahwa hidup itu memang nggak enak, saudara ya. Karena kita sudah dikuasai dengan keinginan daging dan dosa, sehingga tokoh-tokoh Alkitab kita berkata seperti Ayub bahwa hidup ini hanya seperti uap. Raja Daud berkata manusia itu seperti melewati perjalanannya dalam lembah yang gelap. Tetapi oleh karena Kristus yang telah datang 2000 tahun yang lalu yang memberikan pembaharuan hidup, maka kita beroleh kekuatan baru. Ada sukacita, ada pengharapan, ada damai sejahtera yang membuat hidup kita terus bersemangat menjalani hari demi hari kita ini dengan terus
bergantung, berserah kepada Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab dan membaca bersama-sama dalam kitab Yesaya pasal 2. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5 kita baca secara bergantian. Perikopnya ditulis Sion sebagai pusat kerajaan damai. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2, ayat 5 bersama-sama. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata dan tempat-tempatnya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Bersama-sama 3. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Sekali lagi ayat 5 dan 3. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi adalah sajian yang oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya yang menyampaikan sesuatu keadaan yang kontras atau tidak sesuai dengan realita. Ayat-ayat ini ditulis oleh dengan ilham Roh Kudus melalui Nabi Yesaya pada abad 8 sebelum Masehi. Jadi sekitar 800 tahun sebelum Masehi, di zaman beberapa raja di mana Yesaya terpanggil sebagai seorang nabi, di antaranya Raja Hizkia. Ada beberapa garis besar yang bisa kita lihat daripada pesan firman Tuhan ini. Itu ayatnya yang kedua. Ini adalah sejarah atau historis daripada pesan firman Tuhan ini, yaitu ayat 2 berkata bahwa akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung-gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun datang ke sana. Ini sesuatu yang positif, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang membuat siapapun yang mendengarnya akan merasa terhibur. Tetapi kondisi yang ada saat itu tidak sesuai dengan keadaan, karena orang Israel, orang Yehuda dan bangsa-bangsa yang ada di sekitar menghabiskan atau lebih banyak menghabiskan energi mereka untuk membuat amunisi, untuk membuat pedang, untuk membuat tombak, untuk membuat panah, alat-alat perang, karena mereka berada di dalam ancaman Asyur, ya, satu kerajaan besar yang pertama-tama yang menguasai dunia pada waktu itu. Di mana kondisi orang Israel, kalau kita baca mulai dari pasal 1 itu, coba kita lihat pasal 1 ya, apa yang dikatakan, hukuman tentang Yerusalem, nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Ada arahan dan nasihat situ supaya mereka bertobat, supaya mereka berbalik daripada keadaan mereka yang jahat. Karena gambar Yerusalem saat itu, mereka penuh dengan pemberontakan, penyembahan berhala, dan moralnya
bangunannya sedang runtuh. Mereka juga beribadah, tetapi beribadah dengan maksud dan niat yang tidak tulus kepada Tuhan. Jadi pendek katanya, kondisi orang Israel, bangsa Yehuda pada saat itu dalam keadaan porak-poranda secara moral, secara iman mereka, dan dalam keadaan kacau, dalam keadaan ketakutan. Tetapi Nabi Yesaya mengatakan hal yang sebaliknya yang kita bacakan tadi. Bahkan akan terjadi sesuatu hal yang baik, sesuatu yang positif di Yerusalem, di tempat di mana mereka tinggal, di negara itu, di mana dikatakan bahwa akan terjadi gunung-gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu. Ini berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Ini berbicara tentang suatu keagungan, suatu penyembahan, dan sesuatu yang kebaikan yang akan datang dari bukan saja hanya kepada bangsa itu atau dari bangsa itu, tapi dari segala bangsa akan datang ke Yerusalem untuk melakukan sesuatu ibadah, untuk memberikan satu persembahan yang indah. Artinya ini adalah satu keadaan di mana bangsa itu berada di dalam titik atau puncak kemakmuran, puncak keberhasilan, saudara. Dan ini adalah visi ideal yang saya lihat, karena di situ dikatakan tiba-tiba melihat masa depan yang ideal. Sion menjadi pusat kebenaran dunia, bukan menjadi pusat kegiatan korupsi dan segala kejahatan pemerintah pejabat yang ada di abad 8 sebelum Masehi pada bangsa Yehuda. Itu yang kalau kita baca. Jadi ayat 2 ini bertentangan dengan keadaan waktu itu. Bangsa Yehuda tidak sesuai dengan Sion. Di tengah-tengah keadaan mereka terancam, energi mereka untuk membuat amunisi karena menghadapi Asyur yang sementara menguasai seluruh dunia. Firman Tuhan ini datang seperti ini. Jadi sesuatu hal yang sangat kontras. Bahkan kita perhatikan di ayatnya yang masih dalam ayatnya yang kedua, gunung-gunung rumah Tuhan, gunung-gunung, ya, gunung-gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun datang ke sana. Datang kemana itu, saudara? Itu Gunung Sion. Jadi secara sejarah dan gambaran yang diberikan oleh Yesaya ini tuh tidak masuk di akal, karena Gunung Sion itu tuh sebenarnya tidak begitu tinggi. Ada banyak gunung-gunung di sekitarnya, termasuk Gunung Hermon yang lebih tinggi, ya. Tetapi yang dikatakan akan dimuliakan adalah Gunung Sion. Jadi Gunung Sion ini bukanlah secara harfiah, karena untuk bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun ke sana itu sesuatu yang tidak masuk di akal. Biasanya itu datang dari atas turun ke bawah. Ini dari bawah datang untuk naik ke atas gunung. Jadi ini adalah pesan metafora atau satu perbandingan yang diberikan oleh Yesaya tentang satu keadaan, satu nubuatan tentang Sion yang akan datang di tengah-tengah keadaan mereka yang sulit pada saat itu, yang sementara ditekan oleh negara Asyur. Bahkan ada ancaman perang. Bangsa berlomba untuk melakukan suatu kegiatan melindungi diri karena situasi politik saat itu tidak memungkinkan. Tetapi ayat ini itu sesuatu hal yang bertentangan, berlawanan, saudara-saudara. Coba kita perhatikan lagi ya, ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang keempat, coba kita baca ayat 4. Ia akan menjadi hakim atas bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Terus maka mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata raja dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Sampai situ dulu, saudara. Kan ini adalah sesuatu yang berlawanan atau revolusioner, sesuatu yang tidak masuk di akal. Mestinya mereka mempersiapkan, membangun pertahanan karena menghadapi ancaman perang daripada Asyur. Tetapi
ayat ini mengatakan mereka akan menempa pedang dan akan menempa tombak itu untuk menjadi alat pembajak dan parang untuk menjadi alat atau pisau pemangkas. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak masuk di akal. Pelajaran rohaninya bagi kita itu apa, saudara-saudara? Ya. Yang pertama adalah penggenapan ini adalah penggenapan nubuat. Ada yang sudah dan ada yang belum. Yang sudah itu di mana? Pada waktu hari Minggu yang lalu. Firman Tuhan bertolak daripada Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14, sesuai dengan tema kita di tahun ini. Apa itu? Yesus Kristus telah datang. Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan Yahudi dan non-Yahudi. Telah mempersatukan mereka yang berseteru sejak dari zaman perjanjian lama sampai dengan zaman Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Dan progresnya itu sudah terjadi sampai dengan sekarang. Sekitar lebih dari 50% negara-negara yang percaya dan menerima Injil, yang mayoritas atau rata-rata negara beragama Kristen, Katolik atau Ortodoks, mereka tidak lagi membangun permusuhan dengan Israel. Artinya damai itu, berita tentang damai di Sion, damai, kerajaan damai yang akan terjadi di Sion itu sudah digenapi dari 2000 tahun yang lalu. Judulkan daripada bacaan kita di sini adalah Sion sebagai pusat kerajaan damai. Itu sudah terjadi. Pemberitaan firman sudah dimulai sejak Yesus berbicara dalam keadaan manusia 2000 tahun yang lalu, dan gereja pertama, gereja awal, para rasul-rasul menyampaikan Injil. Siapapun yang menerima Injil tidak akan berseteru dengan Yahudi. Setiap suku yang menerima Injil tidak akan berlawanan dengan Yahudi. Setiap bangsa yang menerima Injil tidak akan berseberangan dengan Yahudi. Sebelum itu semua bangsa berkonflik dengan Yahudi, dengan Israel. Tapi sejak 2000 tahun yang lalu, ketika Injil diberitakan, ketika Injil dikumandangkan dan disebarkan oleh gereja awal para rasul-rasul, maka setiap pribadi, setiap kelompok, setiap bangsa yang telah menerima Injil tidak lagi berseteru, tetapi membangun damai dengan Israel. Ini nubuatan tentang kerajaan damai di Sion yang akan datang. Tetapi ini sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang sudah dimulai, ya, already etnoyet, tetapi belum sempurna, belum selesai. Jadi ini nubuatan ini sudah dimulai, tetapi belum sempurna. Di mana mata baca akan dibuat menggantikan alat-alat perang. Segala sesuatu yang sifatnya itu merusak akan dibuat menjadi bermanfaat, membangun kemanusiaan, membangun ekonomi, membangun kehidupan. Itu yang pertama. Bahkan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 22 ini mengenapi tentang nubuatan tentang Gunung Sion. Ibrani 12 ayat 2. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Jadi bersyukurlah saudara-saudara bahwa penggenapan ini walaupun belum sampai dengan sempurna, sudah terjadi. Bahwa Sion yang akan menjadi pusat kerajaan damai itu sudah terjadi, sudah dimulai dari 2000 tahun yang lalu sejak Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Kalau sampai sekarang masih ada yang berseteru dan menjadikan konflik Yerusalem itu, Israel itu, ya karena kita belum sampai endingnya, ya kita belum sampai endingnya. Jadi nubuatan ini itu sudah mulai digenapi, dan kemudian penggenapan yang belum terjadi atau penggenapan masa depan itu akan terjadi pada
1000 tahun milenium atau 1000 tahun damai. Itu kapan itu saudara-saudara? Belum terjadi. Di mana 1000 tahun ini betul-betul tidak ada bangsa yang mencetak atau yang membuat uranium, membuat atom, membuat senjata, membuat tank, membuat alat-alat perang. Semua energi akan dihabiskan untuk membangun sesuatu yang membuat masyarakat tenang, ekonomi maju, produktif dalam pertanian, kesehatan, politik tidak ada masalah. Karena apa? Yesus memerintah 1000 tahun secara mutlak di dunia ini, bukan di planet yang lain. Jadi nubuatan tentang damai yang ada di Sion itu akan terjadi, sementara terjadi, dan mutlak nanti pada 1000 tahun damai milenium. Yesus sendiri yang akan memerintah sebagai raja. Di situ bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, tidak ada pertikaian, tidak ada peperangan, semuanya damai, 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 dan damai. Mungkin kita berpikir, mungkin kita berkata, ya, kapan itu terjadi saudara-saudara? Percayalah, nubuatan demi nubuatan sudah digenapi dan semakin digenapi. Saudara tahu, saya membaca di markas besar PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu ada satu patung yang berbentuk manusia yang mengangkat tangannya besar, berotot kuat, dan memegang palu. Itu ada di pelataran markas PBB. Dia terbuat dari perak, patung itu. Seorang laki-laki besar berotot memegang palu seperti ini, dan mau memukul beberapa besi yang ada di bawah. Itu diambil dicuplik dari Yesaya pasal 2 yang kita baca tadi. Bangsa-bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Karena apa? Mereka akan menempah pedangnya menjadi mata bajak, dan tombaknya menjadi pisau pemangkas. Itu kalau di dalam bahasa yang tertulis itu di markas besar PBB itu patung "Let us build small into power cars", yang artinya mari menempa pedang menjadi mata bajak. Itu berdiri di taman markas PBB. Pertanyaan di sini, apakah PBB itu sudah memberikan kontribusi bagi keamanan dunia? Sudah, walaupun belum maksimal. Ya, kalau tanpa PBB ya nggak keluar juga. Ya, saudara-saudara. Jadi PBB sudah mengambil peran, sudah berperan, sudah berkontribusi untuk perdamaian dunia. Orang bangsa yang lain mengatakan Amerika itu adil tidak adil, dia terserah. Tetapi Amerika itu mayoritas Kristen. Mereka tahu Alkitab, mereka tahu Yahudi, mereka tahu Israel. Donald Trump belum lama akhirnya mengumpulkan untuk perdamaian Timur Tengah, untuk perdamaian dan kemudian gencatan senjata di Palestina. Walaupun kacau juga, tetapi dia sebagai seorang pemimpin PBB, dia harus mengumandangkan akan perdamaian. Walaupun sebenarnya perdamaian itu belum akan selesai saat itu, masih akan berkelanjutan perang ini. Tetapi tetap dia sudah berkontribusi untuk keamanan itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, pembelajaran iman bagi kita sekarang sebagai gereja, sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita ada di gereja, kita beribadah, kita melayani, kita membawa persembahan, kita memberi waktu, tenaga kita, semua saudara-saudara, sebisa yang kita lakukan. Apa yang kita mau buat? Apa tanggung jawab kita? Bukankah kita mau cari damai di dunia ini? Bukankah kita mau mencari perkenanan Tuhan di dalam dunia ini? Bukankah kita mau menyelaraskan tujuan hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan agar kita beroleh bahagia dan damai sejahtera? Bukankah kita harus melihat juga kepentingan Tuhan, rencana-rencana Tuhan yang besar? Pembelajaran iman bagi kita, saudara
saudara, itu ayatnya yang keempat tadi, ya, ayat yang keempat. Ia akan menghakimi bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Mereka tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar tentang perang. Bayangkan saudara-saudara. Berarti kalau tidak belajar tentang perang, berarti beberapa sekolah kepolisian dan kemudian kemiliteran misalnya di Indonesia tutup untuk sementara, termasuk Akmil tutup itu. Ngapain? Akpol juga nggak usah lagi, akademi kepolisian, akademi kemiliteran, nggak usah. Lo nggak ada lagi pengajaran tentang perang di sini, saudara. Karena 1000 tahun damai ini Yesus memerintah sebagai Raja Damai. Itu akan terjadi. Jadi transformasi radikal yang akan terjadi ini, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya adalah mengubah pedang menjadi mata bajak dan tombak menjadi pisau pemangkas. Artinya apa, saudara-saudara? Kita belajar dari hal-hal yang merusak atau destruktif. Kita melakukan hal-hal yang membangun, hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif. Bahkan firman Tuhan ini, Tuhan bukan saja hanya menyuruh mereka membuang senjatanya, buang, kuburkan senjatanya, ditiadakan, tidak begitu, tetapi diubah, dikonvert menjadi hal-hal yang membawa ketenangan, membawa kedamaian, membawa kebahagiaan. Apa maknanya di dalam hidup saya, saudara-saudara? Kita tidak mulai dari hal-hal yang sifatnya materi, mungkin agak lebih berat, sulit, ya, karena itu kan benda, uang, harta. Tapi kita mulai daripada hal yang paling kecil, untuk kita mau melakukan satu revolusioner dengan melihat kepada visi misi yang Yesus Allah berikan melalui Nabi Yesaya itu. Melalui apa? Kalau kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8 berkata, boleh kita baca bersama ini, Filipi 4 ayat 8, yuk. Filipi 4 ayat 8. Coba kita baca bersama. Filipi 4 ayat 8, ayo, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu adalah transformasi radikal. Mengubah senjata pedang menjadi alat pemangkas. Mengubah tombak dan amunisi perang itu menjadi bajak. Segala sesuatu yang sifatnya merusak, segala sesuatu yang tidak bermanfaat, kita convert menjadi sesuatu yang bermanfaat dan membangun melalui hal yang sederhana, yaitu pikiran. Ya. Segala sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedang didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau ada hal-hal yang negatif, buang. Kalau ada hal-hal yang membuat kita hanya hilang damai, buang. Ada hal-hal yang membuat kita hilang sukacita, buang gitu. Ya. Keputusannya ada kepada kita. Yang berikutnya apa, saudara-saudara? Bibir mulut. Saya pernah katakan waktu ibadah keluarga di tempat ini, itu adalah regulator. Regulator itu untuk apa? Untuk mempercepat sesuatu yang keluar atau memperlambat. Regulator itu untuk membuat sesuatu bunyi itu menjadi kencang atau menjadi kecil ataupun ditutup. Itu bibir mulut kita ini. Alkitab katakan, siapa yang suka menggemakannya atau membunyikannya, dia akan makan olehnya. Setiap orang akan makan dari perkataannya sendiri. Ini adalah transformasi radikal. Menempa mata tombak, menempa pedang, alat amunisi
yang membangun, membawa damai, dan membawa kebaikan. Ini adalah pesan moral, ini adalah pesan iman melalui nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi intinya adalah kita mengubah energi yang ada pada kita yang tadinya itu menyakiti, berdebat, menjatuhkan orang lain, itu adalah pedang, menjadi sesuatu yang menumbuhkan, membangun, memberikan iman, memberikan pengharapan. Kelihatan itu sepele, tetapi itu adalah pekerjaan kita. Kalau kita mau menyelaraskan diri kita ini sesuai dengan nubuatan yang dilakukan, dikatakan oleh Nabi Yesaya, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Haleluya. Kan topik atau tema Natal kita di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, GPDI adalah dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan. Siapakah dia? Yesus. Sudah terjadi? Sudah. Berapa persen? Saya sudah berkata secara data berdasarkan orang Kristen antara Yahudi dan non-Yahudi 50% lebih negara-negara Kristen Katolik Ortodoks tidak lagi berseteru dengan Israel. Bagaimana dengan gereja Tuhan? Bagaimana dengan organisasi lembaga gereja? Masih ada saudara-saudara perseteruan. Tetapi perseteruan itu tidak akan membawa pemisahan, saudara-saudara. Karena apa? Mau dia organisasi apapun, GBI, GSJA, GPPS, GPDI, GKMI, dan apapun semua, HKBP, terus kemudian GPIB, semua DNA kita sama, Yesus. Haleluya. Bahkan Katolik semua sama, DNA kita itu tuh sama, Yesus Kristus. Kita kalau diizinkan oleh Tuhan ada satu perpecahan, itu adalah salah satu metode pengembangan dan pertumbuhan gereja yang tidak diinginkan tetapi diizinkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Saudara pelajari ada beberapa hewan yang cara dia mengembangkan dan kemudian bertambah banyak dengan membelah diri. Ya. Nanti saat saya sampaikan itu, beberapa hewan, ada 3 hewan yang ukuran kecil, yang cara dia mengembangkan, memperbanyak diri itu dengan membelah diri. Bahkan ada satu cacing kalau dipotong, dia tidak akan mati, terpisah, tetapi dia akan membangun satu kehidupan baru menjadi cacing yang normal dan dewasa. Itu Kristen. Haleluya. Saudara tahu, hanya Kristen protes. Banyak Kristen yang memiliki organisasi ribuan. Kecuali Katolik itu cuma ada 1. Tapi Kristen sejak dari Martin Luther itu kalau sekarang itu beribuan. Lebih banyak mana Katolik dengan Kristen? Kalau Kristen itu seluruh organisasi apapun dia Kristen itu lebih banyak Kristen. Baca data lewat Google, saudara-saudara. Di Indonesia saja itu 1:3. Kristen itu 3, Katolik kita sekitar 30 juta. Sekitar 30 juta Kristen dan Katolik itu 8, sekian juta dan Kristen 21, sekian juta. Tapi Kristen ini sudah digabung dari seluruh organisasi lembaga gereja yang penting DNA-nya Yesus. Ya, lebih cepat bertambah yang mana? Memang sakit ketika pecah, sakit ketika misah, tetapi itu yang diizinkan oleh Tuhan untuk pertumbuhan gereja. Ya, saudara-saudara, jadi pembelajaran iman yang kita dapatkan di sini adalah mari kita mensejajarkan diri kita ini dengan nubuatan tentang Sion sebagai pusat kerajaan damai, dengan kita tidak menunggu, ya, kita tidak menunggu kapan kita mendapatkan damai, kapan kita mendapatkan surga nanti, tetapi kita mulai belajar menciptakan damai, terang, dan surga itu mulai hari ini, mulai sekarang, di saat
ini ketika kita sementara hidup di dalam situasi apa yang ada. Kalau bukan kita, itu tidak akan mungkin dilakukan oleh orang lain. Kemarin saya di sekolah selesai kegiatan, ya karena kita kan Kristen ini tidak ada ruang kelas sendiri. Jadi kita gunakan kelas yang pas dalam. Memang puji Tuhan pada sekolah kita, ya puji Tuhan kebijakan kepala sekolah itu. Untuk Rabu dan Jumat itu semua selesai pulang jam sore. Nah, saya mau bikin 2-3 jam juga tidak apa-apa pelajaran agama, tidak apa-apa. Tapi kan tidak mungkin saya buat sampai 2-3 jam. Sudah paling lama itu 2 jam, ya rata-rata 1,5 jam, saudara-saudara. Nah, selesai itu saya selalu perintahkan, bereskan kelas, rapikan kelas, sapu yang tadinya ditinggalkan berantakan, rapikan semua. Saya juga ikut di situ, tunggu sampai selesai, angkat sampahnya, rapikan mejanya semua, ikut dia punya jalurnya keramik biar lurus. Ketika teman-teman kalian besok masuk kembali belajar, mereka tuh tidak ngomel. Kita tidak menunggu damai itu datang. Kita tidak menunggu kapan surga itu datang. Kita yang memulainya. Kita yang menciptakan. Walaupun mereka bilang, Pak, percuma mereka setiap kali selesai jam pelajaran pulang juga berantakan. Jangan ikut mereka. Kalian berbeda. Haleluya. Jangan ikut kenapa itu? Kalian beda. Kalian kan orang Kristen. Jadi kesaksian lah. Masa kalian tinggalkan kegiatan ini, belajar terus kelasnya berantakan, tidak karuan? Ya. Saudara-saudara, apa aplikasinya dalam hidup kita untuk menyelaraskan hidup kita dengan rencana Allah yang besar? Karena Dia adalah damai sejahtera kita. Sion nantinya akan menjadi pusat kerajaan damai. Sekarang sudah 50% tidak berseteru dengan Israel. Nanti akan datang saatnya Yesus akan memerintah sebagai raja mutlak 1000 tahun damai. Tidak ada lagi perang, tidak lagi ada Israel, tidak ada lagi bangsa-bangsa lain. Semua akan tunduk sujud kepada raja di atas segala. Bagaimana kita sebagai gereja Tuhan? Bagaimana kita sebagai jemaat? Mari saudara-saudara, sebagaimana ayatnya yang kelima di dalam Yesaya pasal 2 tadi berkata seperti ini. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan ke dalam terang Tuhan. Ini adalah satu katakan ajakan. Sekarang, bukan kapan. Nabi Yesaya menutupi visi masa depan yang dia lihat, yang indah itu dengan ajakan praktis ini. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Kapan? Sekarang. Ketika kita jemaat di Sion, saya dan saudara, kita sementara mau menghadapi akhir tahun, Natal kita yang kita selenggarakan. Hari kita diberikan tanggung jawab di pundak kita ini untuk menyelenggarakan damai Sion yang akan datang itu. Tidak menunggu kapan itu secara utuh diberikan kepada kita, tetapi kita membangun dari hari ke hari dengan langkah-langkah praktis, berpikir yang baik, berkata-kata yang baik, dan bertingkah laku yang baik. Haleluya. Kalau bukan kita, tidak akan ada siapapun yang melakukan, saudara-saudara. Alkitab katakan, jika engkau mau dihargai, hargailah orang lain. Apapun yang ingin diperbuat orang lain kepadamu, perbuatlah dahulu itu kepada mereka. Mari kita berdiri. Kita akan berdoa, dan kita akan menyanyikan satu pujian kepada Tuhan.